Wabarakatuh. Fatihah hadian Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati an Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina lihadzal majlis lihadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin ngurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiya Guru Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 November 2021. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan tafsir kita halaman 31. Allah qala al-mu'allif wa ta'ala at-tahdziru minal munafiqin. Judul berikut yang diberi nama oleh mufassir pada kitab kita ini adalah at-tahdziru minal munafiqin. Harus kita selalu waspada. Tahdzir, waspada terhadap orang-orang munafik. Di orang munafik ini adanya sepanjang masa. Tidak hanya ada pada waktu zaman turunnya Al-Quran Rasulullah. Panjang masa ada orang munafik yang hanya mengucapkan iman di lidah tetapi tidak dibuktikan ya dengan amal perbuatan. Inilah orang munafik yang hanya iman di lidah tetapi hatinya tidak. Summa tataba'atis suratul karimah, kemudian suratul karimah, surat yang mulia ini, suratul Nisa, melanjutkan firman-firman Allah. Tatahaddatsu, berbicara tentang nifaq wal munafikin itu. Nifaq perbuatan orang-orang munafik itu, tentang kemunafikan dan mereka yang munafik. Ba'da an tahaddatsat anil mu'minan muttaqin, setelah ayat-ayat sebelumnya ini berbicara tentang mukmin. Jadi ada yang mukmin al-muttaqin, ada munafiqin gitu ya. Fa'amarat, maka ayat berikutnya ini memerintah melalui firman Allah i'dadil uddah. Allah perintah melalui ayat ini agar kita selalu, tadi dikatakan waspada, i'dadil uddah, menyiapkan segala kemampuan. Ahzil hazar minal a'da, selalu waspada, termasuk musuh.
Ini orang munafik yang dikatakan musuh dalam selimut. Tentu kan dia lebih bahaya daripada musuh yang nyata, yang kelihatan. Wa amarat bil jihad. Nah, ayat ini merintah kita ini orang mukmin muttaqin berjihad melawan mereka semua fi sabilillah, fi sabilillah, fi dinillah, pada agama Allah, membela agama Allah, li'ila kalimatillah wa ihya'i dini, untuk meninggikan kalimat Allah, menghidupkan agamanya, wadipa. Nah, inilah tujuan jihad, li'ila'i kalimatillah wa ihya'i dinihi wadipa anil mustad'afin, membela terhadap orang-orang lemah pun jihad, membela orang-orang yang lemah dari orang-orang zalim yang kuat, yang mengusir mereka, yang mendolimi mereka. Wa fi dzalika yaqulul Qur'anul Karim, tentang yang demikian itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, firman Allah, khudzu hidrakum. Arti khudzu hidrakum, khudzu, berjihadlah, keluarlah kamu dari rumah, ambillah kewaspadaan terhadap musuh. Panfiru subatin awin firu jami'ah. Nah, caranya berperang bisa jadi dengan subat awin firu jami'ah. Ini strategi namanya, strategi perang. Bisa dengan cara subat, mutafarriqin awin firu jami'an, atau dengan cara ngumpul, baik dengan cara terpisah-pisah atau dengan cara ngumpul. Nah, ini namanya strategi. Wa in minkum, nanti wa in minkum la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida wa in asabakum fadlun minallah la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima. Nah, nanti akan diterangkan tafsirnya. Wa makna ini, wa makna qaulihi ta'ala infiru subatin aw infiru jami'ah. Setelah khudzu hidrakum, ambillah kamu kewaspadaan gitu terhadap musuh, maka Allah Ta'ala perintah keluar. Infiru subatin ukhruju ilal jihad. Keluarlah kamu, maksud keluar dari rumah, ilal jihad, jihad, melawan apa tadi, musuh-musuh Allah, dengan cara jamaat, dengan cara berombongan, mutafarikin, jamaat mutafarikin, dengan cara rombongan yang terpisah-pisah, siriyatan ba'da siriyatin. Jadi jamaat mutafarikin, siriyatan ba'da siriyatin, serombongan demi serombongan, jadi enggak ngumpul semua. Awih ruju, atau dengan cara keluar dari rumah sekaligus, mujtami'in bil jaisil katsib, kumpul menjadi satu pada pasukan, pasukan tentara yang besar. Nah, dalam ayat ini khayyarahum ta'ala, Allah memberikan pilihan, Allah memberikan pilihan kepada orang mukmin muttaqin yang berjihad fil khuruji jihadil a'da. Pilihannya boleh mutafarriqin, boleh mujtami'in, boleh apa tadi boleh tidak ngumpul, boleh ngumpul, hasba ma taqtadihi maslahatul qital, sesuai yang dituntut oleh kemaslahatan perang itu, Summa ba'da hadza taqtitil harbil ladzi arsyadahum ilaihil Qur'an amarahumullahu ta'ala bi ikhlasin niyyah fil jihad. Nah, setelah Allah Ta'ala
ya, membolehkan kita memilih bagaimana cara strategi perang, maka Allah Ta'ala perintah kaum mukminin yang berjihad agar supaya pasang niat, tidak lain adalah untuk Allah. Amarahumullah bi ikhlasin niyah. Allah perintah kaum mukminin yang jihad, ya, tidak lain niatnya, tujuannya adalah al-jihad fisabilillah, li'ila kalimatillah, linusrati dinihi, ya. Tidak lain itu tujuan, bukan tujuan yang lain selain itu, ya. Nah, ini yang dikatakan ikhlas bin niyah. Fal mu'minuna innama yuqatiluna li ghayatin samiyah. Orang mukmin hanya saja perang li ghayatin samiyah, tujuannya yang sangat mulia, ya. Tujuannya mulia, ya. Kalau tujuannya dunia itu nggak mulia. Dunia mulia, hizazuddin, yaitu untuk i'zazuddin, agar supaya agama ini kuat. Nusratul haq, membela yang benar, yang hak. Ad-difa anil mustad'afin, membela terhadap kaum yang lemah, ya. La lil maksabi wal magnam. Nah, bukan tujuannya perang lil maksab, untuk mencari keuntungan duniawi, materi, ya. Wal magnam, mencari ghanimah, kan setelah selesai perang nanti dapat harta rampasan perang. Nah, itu bukan, itu tujuannya, bukan untuk mencari, ya, harta, bukan mencari ghanimah, tidak lain lillah, linusrati dinillah. Wa fi dzalika yuwajjihuhumul Qur'an ilal wijhati syarifati shahihah. Dalam masalah itu, yaitu diperintah kita ikhlas, Allah Ta'ala melalui Al-Quran, ya, yuwajjih, ya, artinya menunjukkan kita, ya, yuwajjih, menunjukkan kita ilal wijhati syarifati shahihah, tujuan yang mulia, yang benar, yaitu apa itu firman-Nya, fal yuqatil, ya, itu tadi kesambungan dari ayat yang tadi, fal yuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Fal yuqatil, ini fi'il amr, fi'il mudhari, ini fi'il amr, perintah melalui fi'il mudhari itu, ya. Fal yuqatil, hendaknya orang mukmin muttaqin itu perang fi sabilillah, perang untuk membela agama Allah. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, mereka yang menjual, membeli, ya, menjual gitu. Menjual di yashruna, bukan membeli, mengambil. Kalau mengambil barang kan berarti menjual kehidupan dunia. Menjual kehidupan dunia dengan akhirat, ini. Artinya menjual kehidupan dunia dengan akhirat, ya, dunianya dilepas, ya, demi untuk kebahagiaan akhirat. Nah, ini yang beruntung nih. Tuh di sini yashruna dengan ati yabi'una, ya. Ini namanya minal abdad. Apa itu addad? Lafaz bahasa Arab yang bisa diartikan dengan arti yang berlawanan, kan biasanya yastari, membeli. Nah, di sini bukan membeli, artinya menjual, gitu, ya. Nah, mereka yang jihadnya fisabilillah adalah yang rela menjual kehidupan dunia, ya, menjual kehidupan dunia, segala macam kesenangan dunia yang menuruti hawa nafsu. Kan kalau yang enak menuruti hawa nafsu di rumah, nggak kemana-mana, ya, semua ditinggalin tuh, kesenangan kehidupan dunia di rumah, di apa, rela keluar dari rumah, perang. Nah, itu namanya menjual, ya, kehidupan dunia yang dia miliki, dengan imbalan itu, dengan mengharap imbalan kebahagiaan akhirat. Ini yang beruntung, ya. Karena al hayatud dunya paniyah zailah, kehidupan dunia itu fana. Artinya fana itu enggak kekal. Dunia ini enggak kekal. Kalau kita memilih yang tidak kekal, terbalik itu. Zailah yang hilang dunia itu.
dia akan binasa, orang dulu bilang, tidak kekal. Nah, itu semua dijual, ditinggalin demi untuk meraih al-hayat al-akhirah, yaitu al-hayat al-khalidah, kehidupan yang kekal. Ya, al-baqiyah tuh, ya, kekal. Kehidupan kekal yang enak. Ya, kehidupan dunia walaupun enak tidak kekal. Wa may yuqatil fi sabilillah. Nah, kemudian orang mukmin yang jihad fi sabilillah itu baik itu kalah atau menang beruntung gitu ya. Orang yang jihad fi sabilillah karena Allah semata-mata untuk membela agama Allah, baik dia itu yuktal au yaghlib tuh, baik dia itu mati terbunuh, nah itu mati syahid, beruntung, atau yaghlib atau menang, ya, dua-duanya beruntung. Fasaufa nu'tihi ajron azimah, ya, maka aku, kata Allah, akan memberinya pahala yang besar, yaitu kalau memang meninggal dunia langsung masuk surga. Kalau dia menang, keberuntungannya dua, yaitu dapat harta ghanimah, kemudian ya Allah Ta'ala berikan pahala yang besar. Fi hadza taujihil karim, pada taujih al-karim, petunjuk Allah yang mulia ini, samu bil jihad. Nah, ya kata lihat, jihad ini dinamain jihad ila ma'a'la maratibil kamal wasadad. Allah namain jihad ini. Kalau kita lihat ya, perintah Allah berjihad dengan mengikuti aturan Allah, berarti jihad itu adalah apa? Sangat mulia, ya. Tujuan jihad itu sangat mulia. A'la maratibil kamal wasadan, enggak seperti bangsa-bangsa lain, umat-umat lain ketika mereka itu berperang, tujuannya adalah untuk menguasai daerah, ya. Mereka itu ingin menjajah. Nah, itu bangsa-bangsa lain saat mereka itu berperang, ya, untuk menguasai orang-orang lemah gitu, diatur oleh mereka. Demikian juga menguasai bumi, tanah yang mereka kuasai, mengambil ya segala macam segala macam materi yang ada di tanah itu loh mereka. Tapi kalau kita jihad ini bukan untuk itu tujuannya, agar supaya umat manusia ini dengan bebas memilih agama yang benar. Ja'alanallahu minal mujahidin fi sabilillah. Nah, oleh karena orang yang jihad luar biasa, kita mohon agar Allah SWT jadikan kita termasuk al-mujahidin fi sabilillah, yang jihad hanya untuk meninggikan, menolong agama Allah. Nah, selesai tadi judul pertama dari ayat yang kita baca. Kemudian ada lagi judul berikut, yaitu apa? Ususul islahil kharij. Usus kan dasar-dasar, al-islah al-khariji, dasar-dasar ya kebaikan, al-khariji yang dari luar gitu. Ya. Apa itu maksudnya? Coba kita lihat di sini. Nutabi'ul haditsa an suratin nisa. Kita lanjutkan firman Allah yang ada dalam surat An-Nisa. Tilka surat An-Nisa ini al-mali'ah bil ahkam tasyri'iyah, penuh loh dengan hukum-hukum Allah. Allati la nazalu naktabisu. Nah, yang kita ini selalu ambil tuh, naktabis, kita ambil hukum Allah melalui surat An-Nisa ini, min is'a'atihan nuroniyah. Kita selalu mengambil cahaya tuh, cahayanya. Karena hukum Allah itu cahaya. Wa puyudatiha al-qudsiyah, dan ya puyudat, cahaya Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Fahya minas suwaril madaniyah. Surat An-Nisa ini termasuk surat madaniyah,
yang Allah turunkan di Madinah. Oleh karena itu isinya tasyri' itu, isinya kandungan surat Nisa hukum-hukum Allah Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah itu kebanyakan isinya akidah. Kan ada akidah, ada syariah. Nah, ini surat Nisa kena di Madinah, turunnya ada tasyri'. Tanawalat umurun haman, terutama hukum-hukum yang menyangkut masalah rumah tangga nih, perempuan. Tataan laku bil mar'ah, makanya suratun Nisa kan, Nisa itu kan perempuan, Nisa itu orang perempuan. Kena hukum-hukum yang dikandung dalam surat Nisa berkaitan dengan perempuan rumah tangga. Al bait wal usroh, rumah tangga, wadaulah dan negara. Kenapa kaitan dengan negara? Karena kalau tiap-tiap keluarga mengikuti aturan Allah yang ada dalam surat Nisa, maka keluarga itu akan baik. Kalau semua keluarga baik, maka masyarakat dan negara pun, warga negara senegara atau sedunia menjadi baik. Itu kaitan antara al-bait wal usrah wad daulah. Fa ba'da an tahaddatsati suratu an dairatil usrah. Setelah suratun Nisa berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, udah lewat itu. Maka di sini intaqalat, maka melanjutkan surat Nisa berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masyarakat, yang lebih luas ruang lingkupnya daripada rumah tangga. Wa ba'da'an wada'at ususal asla islahid dakhili. Nah, setelah ayat-ayat Quran yang meletakkan dasar-dasar hukum yang ada di dalam rumah tangga, itu isdakhili itu. Yang di rumah tangga itu namanya dakhili. Maka intaqalat ila dzikril islahil khariji. Maka ayat surat Nisa ini melanjutkan menyebut tentang hukum-hukum yang khariji, di luar rumah tangga itu. Nah, apa itu dianda? Fa'amarat bil isti'dadi li mukafahatil a'da. Allah perintah kaum mukminin agar supaya siap gitu isti'dad, menyiapkan diri untuk mukafahatil a'da. Nah, ini kan khariji nih. Untuk melawan musuh ini. Kan melawan musuh di luar. Nah, kalau yang tadi islahud dakhili, kalau ini islahul khariji. Karena melawan musuh itu termasuk islah al-khariji. Wajahatil anzar ila ahamiyatil amnil khariji. Ayat ini ngasih tahu kepada kita betapa pentingnya keamanan di luar gitu di luar. Sebab kalau di luar nggak aman, nanti kita terancam. Maksudnya di luar itu musuh. Alladzi yahfazu 'alal umma istiqraraha wa hudu'aha. Yang dengan ada aman maka umat nanti akan tenang tuh. Nah, ini kalau kita ingin aman, kita harus waspada menghadapi musuh, jangan sampai kita lengah Wala yakuna dzalik illa bil jihad. Nah, untuk mendapatkan keamanan agar supaya kita ini aman itu, mendapatkan keamanan dari segala macam rongrongan musuh maka kita diperintah jihad fisabilillah. Ini li islahil khariji dab'an li syururi wa makaidil a'da. Jadi jihad fisabilillah seperti yang tadi dikatakan, di samping tujuannya untuk membela agama Allah, di samping itu juga untuk membela kaum yang lemah. Jangan sampai kita terjajah oleh musuh. Nah, zaman sekarang kan jajah ini nggak seperti dulu menjajah. Dulu kan menjajah mereka menguasai dengan cara menguasai bumi, tanah menjajah. Kalau sekarang mereka enggak menjajah bumi kita, tapi menjajah ekonomi dan lain-lain semua dijajah. Nah, inilah perintah Allah berjihad agar supaya kita aman dari
gangguan yang datang dari luar. Nah, kalau sekarang kan yang dari luar itu ada asing, ada aseng namanya ini. Fal yuqatil fi sabilillah. Nah, ini fal yuqatil fi sabilillah. Enak kita diperintah yuqatil fi sabilillah. Ada seorang alim namanya Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, beliau menafsirkan hadis yang kita sudah hafal, apa itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu kan kita udah hampir hafal. Orang yang melihat kemungkaran, kan kemungkaran itu musuh melakukan kemungkaran. Nah, baik kemungkaran dilakukan oleh kita sendiri atau musuh, maka harus dihentikan kemungkaran itu dengan apa? Ya, panra'aminkum biyadihi, dengan kekuatan, dengan senjata, dengan kekuatan. Kalau kita tidak mampu menghentikan kemungkaran dengan kekuatan, maka hentikan dengan lidah. Dengan lidah. Kalaupun tidak mampu dengan lidah, dengan hati. Namun mengingkari kemungkaran musuh dengan hati adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Itu yang paling lemah. Nah, kata beliau, sayang umat Islam sekarang ini mengingkari kemungkaran musuh pakai hati aja juga nggak mampu. Udah nggak mampu dengan kekuatan, tidak mampu pula dengan lidah, bahkan pakai hati pun tidak mampu. Padahal melawan kemungkaran pakai hati aja udah termasuk selemah-lemah iman. Seandainya umat Islam melakukan jihad sesuai dengan kemampuannya yang paling rendah tadi, yaitu dengan hati, niscaya kita akan mengalahkan musuh. Padahal itu kan selemah-lemah iman. Walaupun itu selemah-lemah iman, kalau yang kita mampu hanya itu kita lakukan, kita akan menang tuh. Walaupun dengan selemah-lemah iman, kita akan menang, mengalahkan musuh. Namun sayang itu tadi, pakai hati aja pun tidak. Seandainya kita bisa pakai hati, udah bisa mengalahkan, apalagi pakai lidah, apalagi bisa. Nah, mana contohnya kalau kita jihad fisabilillah pakai hati aja udah bisa menangkan musuh? Caranya jihad pakai hati itu artinya diam, pakai hati, mengingkari pakai hati. Ya, apa itu diam? Kan sekarang ini kita dijajah ekonomi lah itu ya, dijajah. Nah, mengingkari kemungkaran pakai hati, diam. Dia menawarkan barang, jangan beli gitu ya. Nah, gitu ya. Jangan beli. Kita belinya sama siapa? Belinya sama kalangan kita aja gitu ya. Jangan beli dari mereka. Nah, itu enggak beli, itu termasuk mengingkari kemungkaran pakai apa? Pakai hati. Ya. Hancur enggak mereka itu? Kan konsumen yang paling besar siapa? Nah, orang Islam. Jangan beli, diam aja ya. Gitu. Tapi buktinya kita nggak bisa. Ada tetangga kita dagang. Ada di sana ada orang dagang. Maret itu bermacam-macam maret. Kita lebih suka ke maret daripada orang kita sendiri yang dagang. Nah, itu kan berarti ya, mengingkari kemungkaran pakai hati aja kita. Nah, ini sebagai contoh. Dagang. Nah, itu dagang. Dagang kan berarti kita nggak beli ya. Sebaliknya kalau mereka dagang kita nggak beli. Sebaliknya ketika mereka itu mau beli, nah gitu kan. Tadi kan kita beli emang
Mereka itu mau beli dagangan kita, jangan jualin. Kan mereka mau beli dagangan kita yang mereka perlukan itu. Yang mereka perlukan kira-kira apa? Ya, itu ya, kira-kira apa mereka mau beli sama kita yang mereka perlukan? Banyak ya. Banyak yang mereka perlukan karena ya, bahan-bahan itu semua dari kita. Mereka bikin senjata. Nah, senjata kan dari besi. Nah, besinya itu belinya sama kita. Ya. Nah, mereka mau beli besi buat bikin, jangan jualin. Bisa nggak? Nah, ya. Jadi pabrik-pabrik mereka akan tutup total apabila bahan-bahannya yang mereka mau beli dari kita jangan jualin. Minyak. Maksudnya minyak bukan minyak tanah, ya. Minyak mentah yang bisa diolah. Jadi bensin, jadi apa kan belinya sama kita, jangan jualin. Maksudnya jangan jualin, diem aja gitu. Nah, jadi mereka mau jual kita nggak beli, mereka mau beli kita jangan jualin, kita jual sama kita aja. Bangkrut gak nih? Nah ini contoh ya. Seandainya tuh orang Islam, umat Islam mengingkari kemungkaran penjajah dengan hati saja niscaya udah menang, apalagi pakai lidah. Namun sayang, sangat disayangkan pakai hati aja kita tidak mampu. Padahal pakai hati aja selemah-lemah iman. Berarti kita nggak punya iman sedikit pun kalau begitu. Kan begitu artinya. Nah itulah tadi fal yuqatil fi sabilillah. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, waqad al mahna ila dzalik ilmahan khafifan waqad al mahna ila dzalika ilmahan khafifan. Namun ya al mahna ila dzalik ini tuan musannif ya, artinya Syekh Sobuni mengatakan al mahna ila dzalik ilmahan ya, arti al mahna aku isyaratkan itu dengan isyarat yang ringan. Nah gitu ya. Baik, al jihadu thariqul izzati wan nasri. Nah ini agar supaya kita ini semangat, selalu semangat jihad. Jihad adalah satu-satunya jalan. Kalau kita ingin mulia, ya. Kalau kita ingin mulia tidak mau hina, nah, ya. Caranya adalah dengan apa? Jihad itu tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati babi qalbi. Idza kana al-jihadu fi sabilillah wa tariqun nasri wal izzatil mu'minin. Apabila jihad itu adalah jalan ya, jalan untuk mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Kalau memang kita udah tahu itu, pakai Pak yastabsilul muslim. Kenapa orang Islam masih saja bermalas-malasan berjihad? Kaifala yuqatiluni la kalimatillah wa izazidini. Kenapa orang Islam masih saja tidak mau ya berjihad untuk membela agama Allah? Wa bi uslubil hadzi wal khab wa targhib, dengan cara Allah menganjurkan hambanya berjihad dengan cara anjuran. Targhib tuh fi nusratil haq ya, membela kebenaran. Difa anil mustad'afin, membela orang lemah. Ta'ti ayat hadis surah litusyahkina azaimal mu'minin liqital. Ayat ini ya litusyahkina, mendorong, menyemangatkan ya semangat orang mukmin untuk jihad fisabilillah. Daf'an lizulmi wa kaffan lil udwan. Jihad itu untuk ya apa? menghentikan kezaliman tuh. Kaffan lil udwan, untuk ya menghentikan musuh ya dari kejahatan musuh. Yaitulah ayat yang berikutnya, wa ma lakum la tuqatilun, kata Allah. Aku sudah terangkan jihad faedahnya sedemikian rupa tadi. Jalan untuk mendapat kemenangan, kemuliaan. Kenapa kamu masih saja gitu. Wa ma lakum la tuqatilun. Kenapa kamu masih saja tidak mau tuqatil fisabilillah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Sedangkan banyak sekali orang-orang lemah ya.
di sekitar kamu yang lemahnya itu akibat dijajah tuh ya. Alladzina yaquluna mau makan aja susah ya. Padahal negeri kita ini negeri yang apa aja kan aneh ya. Negeri kita ini negeri yang apa aja ada di dalam negeri kita. Kok kenapa kita ini makan aja susah gitu. Nah kan berarti kita ini lemah. Udah tahu begitu caranya jihad, masih kamu tidak mau juga jihad ya. Alladzina yaqul rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Sehingga orang merasa susah hidup, sehingga mereka berdoa, Rabbana, ya Allah keluarkanlah kami dari kampung lu yang az-zalimi ahluha. Ya, az-zalimi ahluha yang penduduknya atau yang dikuasai oleh orang zalim. Waja'al lana min ladunka waliya. Jadikanlah bagi kami di sisi engkau walian tuh, pemimpin ya. Tuh, pemimpin yang mengajak kami berjihad. Waja'al lana min ladunka nasira. Nah, maka menangkanlah kami terhadap musuh-musuh kami yang menyebabkan kami ini lemah. Ittafaqal mufassirun, al-mufassirun sepakat ala annal murad bil qaryati dzalimi ahluha Makkah. Pada waktu turun ayat ini yang dimaksud kampung yang lemah yang dizalimi oleh penguasa adalah Mekah ya. Syarrafahallah ya. Semoga Allah memuliakan Mekah. Allati kanat fi awalil bi'tsah mautinal kufri, yang mana pada waktu awal-awal kenabian atau diutusnya Nabi Muhammad ya, Mekah itu tempat mautin, tempat kafir, tempat orang kafir. Mustaqarrul mutatis sonadidi minal musyrikin, tempat tinggalnya al-atat. Atat itu as-sonadid, pemimpin-pemimpin orang-orang musyrik yang menjajah warga. Lihadza hajarur rasul. Nah, coba ini contoh jihad yang dilakukan oleh Rasul untuk apa itu? Melawan kezaliman. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, hajara ya, Nabi hijrah, ninggalin bukan berarti nyerah gitu, ninggalin mau menyusun kekuatan di mana? Di Madinah ya. Tuh, hajar Rasul minha, maka Rasul rela meninggalkan tumpah darahnya tuh ya. Ba'dan udharahu ahlu ilal khuruj, kena terpaksa beliau keluar tuh, terpaksa. Kanat Quraisy, nah inilah terjadi. Quraisy tamnaul mu'minin al-hijrah. Orang-orang Quraisy yang berkuasa pada waktu itu tahu kalau seandainya Nabi Muhammad dan sahabat keluar dari Mekah, mereka nanti akan menyusun kekuatan. Mereka itu tahu. Makanya mereka itu ngelarang. Ya. Jadi lebih baik kamu sini aja, nggak usah kemana-mana. Jadi gampang diatur. Ya. Nah, sebab kalau seandainya nanti wah, itu banyak menyusun kekuatan. Makanya mereka melarang tuh. Tuh. Li'alla yantasirul Islam, supaya Islam itu nggak tersebar. Nah, tahulu bainad duhul min hadzal dinil azim. Ya, mereka melarang Nabi sahabat hijrah sehingga agama ini, agama Islam tidak tersiar kemana-mana, tidak menyusun kekuatan untuk melawan mereka. Mereka itu tahu. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu ana wa ummi minal mustad'afin. Saya, ibu saya, keluarga saya termasuk orang yang lemah, ya, dijajah itu. Wa humul ladzina saddahumul musyrikuna 'anil hijrah. Merekalah orang-orang yang dilarang oleh orang penguasa untuk hijrah, ninggalin Mekah. Kaidan lil Islam wa idza'an li ahli. Tidak lain adalah mereka itu ya ingin kaidan lil Islam. Arti kaidan lil Islam, mereka ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Mereka larang hijrah. Akhirnya mereka ngizinin juga. Ada yang hijrahnya diam-diam, ada yang terang-terangan. Umar yang terang-terangan. Siapa yang mau nantang saya? Ya. Siapa orang yang
bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, boleh. Saya tungguin soalnya. Cuman Umar doang, yang lain pada takut. Ya. Nah, yang takut yang nggak punya harta. Nah, tapi bagi mereka yang punya harta, orang Islam yang punya harta di Mekah, mereka izinin, tapi syaratnya nggak boleh bawa pape. Jadi yang tertinggal di Mekah itu yang mukmin yang memang nggak punya harta. Orang-orang kaya hijrah. Syarat mereka itu ngizinin, ya, tapi harus meninggalkan harta, nggak bawa apa-apa ke Madinah nyusul Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad hijrahnya kan dengan cara bersembunyi. Kalau yang mereka yang lain ninggalin, ya. Jadi hijrah itu luar biasa. Orang yang hijrah muhajirin ke Madinah, ya perjuangannya luar, rela meninggalkan semua harta yang dia miliki, ya. Rumahnya apa aja, bahkan duit pun ya nggak bisa dibawa, karena orang bawa duit waktu zaman dulu mesti dipanggul, tahu nggak dipanggul? Orang bawa duit, kalau sekarang kan bawa duit pakai ATM gampang. Kalau dulu walaupun udah berupa uang nggak bisa dibawa, karena uang itu kan mesti dipanggul, tahu dipanggul? Nih, pakai apaan? Ada tempatnya, kantong ponjen. Kalau nggak tahu kantong ponjen, nah itu kalau hari Jumat. Kalau ini kan pakai ini tuh. Nah, kalau pakai ini terlalu lambat jalannya, greg. Nah, kalau kantong ponjen setiap 3 baris ada orang. Nah, tiga baris. Nah, ini buat ngumpulin sumbangan orang tuh namanya apa? Mau kantong ponjen. Jadi orang mau bawa hartanya pakai kantong ponjen. Berat. Kenapa? Logam. Kalau sekarang kan kertas. Orang jihad itu nggak bawa harta, karena kalau bawa harta ketahuan gitu maksudnya. Mau jalan periksa, taruh harta sini. Luar biasa. Jadi walaupun mereka di Mekah orang kaya, sampai di Madinah nggak punya apa-apa. Hebat. Itu namanya hijrah, ya. Mukanya muhajirin nomor 1. Tapi kalau orang yang ninggalin kampungnya kena kegusur, tahu kegusur? Ya, tanahnya dijual semeter 100 juta, pindah ke Depok. Nah itu bukan hijrah namanya, pindah rumah. Nah ini hebat orang muhajirin. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hizrakum. Khudzu hizrakum, pampiru subatin awimpiru, jauh tadi itu. Waspada kamu sama musuh. Ya. Keluar, nah jihad, ya. Wa im minkum laman la yubati anna fa in asabatkum musibatun qal qad an'amallahu alayya idlam akum wa hum syahida. Wala in asabakum fadlum minallah la yaqulunna ka'alam takum bainahu wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu mahum fa'afuza fawzan azima. Apa maknanya ini ya? Makna qaulihi in firu subatin awin firu jami'ah ukhruju tadi itu. Keluarlah kamu. Ya, keluar kamu, ya. Jihad jamaat mutafarik, boleh dengan cara berombongan, ya. Ngumpul boleh juga dengan cara apa, ya, dengan cara apa, ya, terpisah-pisah, ya. Ukhruju mujtami'in fil jaisil kasib faqad khayyarallahu ta'ala al-khuruj li jihadil ada mutafarikin mujtami'in, boleh dengan cara, ya, nyatu, boleh juga dengan cara apa, ya, masing-masing hasba ma taqtadihi maslahatul kita, sesuai dengan, ya, apa itu, dengan apa yang sesuai dengan yang menguntungkan saat kita perang. Summa ba'da hadza tahdid al-harbil ladzi arsyadahum ilaihi al-Qur'an, setelah, ya, Quran, ya, nunjukin mereka bagaimana cara jihad. Nah maka Allah Ta'ala perintah kita ini dengan ikhlas tuh. Ikhlasun niyah fil jihad, niat, ya, yang baik. Al-mu'minun innama yuqatiluna li ghayatin samiyah. Orang mukmin tidak lain tujuannya adalah tujuan yang mulia. Apa itu tadi? I'zazuddin, ya. Apa itu? Menguatkan
agama, membela agama. Ad-difa' anil mustad'afin, membela terhadap kaum yang lemah. La lil maqsadi wal maqlam, bukan tujuan jihad untuk mencari keuntungan materi, wal magnam, harta rampasan perang. Wa bidzalika yuwajjihumul Qur'an ila jihati syarifah. Dengan demikian maka Quran ya menunjukkan ya yang jihad itu dengan tujuan yang baik. Itulah firman Allah, fal yuqatil fi sabilillahi alladzina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah. Alladzina yabi'una, mereka yang rela tuh. Nih mereka rela menjual dunia. Apa itu mereka menjual juga? Ninggalin rumah, ninggalin harta semuanya. Nah, itu namanya itu menjual. Nah, menjual apa? Imbalannya akhirat ya, itu akhirat. Inilah akhirat ya, rela semua demi untuk membela Nabi Muhammad. Nah, dapat hebat karena dunia ini fani, binasa, zail ya, hilang, bil hayat ditukar tuh. Berarti besi ditukar sama emas. Masya Allah, jangan sampai sebaliknya ya, emas kita tukar besi. Karena payuk tal au yaglib, karena orang yang jihad itu seandainya dia itu ya terbunuh, mati syahid, atau yaglib, oh, dia menang, masyaallah dunia akhirat tuh. Fasau panu ja'dzon azimah. Nah, wa fi hadza taujihil karim ya. Nah, ini balik lagi saya sini ya. Nah, di halaman 34. Nah. Wa qad kana yad'u lahu nasra wal faraj wa yaqul ya. Nabi kita setiap kali jihad berkata dalam doa, Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham gitu. Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamah ibni Hisham. Itu doanya Nabi Muhammad ya. Minta agar supaya Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Di antaranya Al-Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham wa zakara akharin kama warada dzalika fi sahih wa qad istajaba Allah doa Rasul. Allah mengabul doa Rasul. Ja'ala lahum ba'da dzikr farajan wa makhraja. Coba Allah jadikan bagi kaum mukminin setelah mereka itu sulit, akhirnya menjadi apa? Menjadi luas tuh. Yang tadinya mereka orang Islam itu dijajah tuh ya, akhirnya mereka itu berkuasa. Wa ja'ala lahum khairu waliyin wa nasir. Allah menjadikan bagi kaum muslimin sebaik-baik wali pemimpin, yaitu Rasulullah, tidak lain Muhammad Rasulullah. Kapan itu terjadi? Nggak lama. Mereka ninggalin Mekah ya, tahun 1 Hijriah. Kapan mereka menang? Masya Allah, tahun 8 Hijriah. Jadi berapa tahun cuman? Masya Allah ya. Hina Fathi Mekah dakhalaha azizan muntasiran. Nabi kita masuk Mekah dengan membawa kemenangan. Summa ba'da hadzal bayani syafi haulal hikmah minal amri bil qital zakara suratul karimah al hadafasami wal ghayatal karimah allati yambaghi alla taghiba anil azhan. Ya, ini sebutin lagi. Setelah semuanya itu Allah ngingetin kita agar supaya tidak lain niat jihad kita ini adalah niat yang mulia, yaitu apa? Annal jihad laisa lil magnam, bukan tujuannya ingin nyari harta. Lalil makasibid dani'ah, bukan ingin meraih ya harta materi yang sangat hina, itu yang sangat hina. Innama huwa linusratillah, untuk menolong agama Allah, wa difa' anil karamatil insaniyah, membela manusia-manusia yang tertindas ya, supaya mereka itu tidak hina. Takrir mabadil haqqi wal adalah, jihad tujuannya untuk mencari keadilan. Laisa huwa min ajli tasallut wal isti'la, jihad itu bukan untuk menguasai ya, menguasai daerah atau ekonomi daerah. Inilah
Islam, yaitu firman Allah mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Kalau orang mukmin yuqatiluna fi sabilillah, orang kafir yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka tuh berperang hanya untuk taghut. Taghut ini kan dunia. Faqatilu awliya asyaiton. Nah, maka oleh karena itu kamu gitu ya, kata Allah, ya perangilah mereka itu setan. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Jangan takut ya. Nah, tipu daya setan itu lemah ya. Ya, tipu daya setan itu lemah. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian tusyawwikul muslimin ilal qital, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Nah, baik, sebelum kita baca zikir tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.